Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Materi kita selanjutnya adalah tentang etika bisnis dan profesionalisme kewirausahaan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana seseorang ketika melakukan kegiatan bisnis atau melakukan tugas-tugas pekerjaan secara profesional tentu harus didukung oleh beberapa norma ya, etika dan sopan santun di dalam melaksanakan tugas ya. Nah, dalam diskusi kali ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bahwa dalam berwirausaha kepentingan akan etika sangat perlu diperhatikan, sehingga ini dapat membantu keberlangsungan usaha kita, organisasi kita, apakah itu organisasi layanan publik maupun organisasi yang bersifat swasta murni. Nah, kembali lagi kepada pemahaman kita terhadap kewirausahaan ya. Jadi menurut Salim Siagian itu adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan, customer atau masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, inovasi, serta kemampuan manajemen. Jadi usaha kita di dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari dalam mendukung profesionalisme pelayanan publik, maka setiap orang harus selalu meningkatkan cara kerja. Ya, dari cara kerja yang kurang efektif menjadi lebih efektif ya. Dari penggunaan anggaran yang kurang efisien menjadi lebih efisien. Kemudian juga dari kemanfaatan yang minimal menjadi optimal. Sehingga masyarakat atau orang yang kita layani termasuk juga staf yang diajak bekerja setiap hari merasakan nyaman ya, kondisi selalu termotivasi ya, tidak banyak keluhan dari setiap layanan yang kita buat. Etika dalam berwirausaha atau kita sebut sebagai etika bisnis adalah manajemen perusahaan yang mengarah pada dua pendekatan, yaitu pendekatan bisnis ekonomi dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan tersebut. Secara nyata bagaimana bisa menjembatani kepentingan pribadi dan tuntutan moral melalui penerapan manajemen yang berkualitas. Jadi orang yang kita layani tidak hanya menuntut produk kita, tetapi dia sebagai seorang customer ya yang memiliki uang, selain kita memberikan produk kita, mereka juga ada prestisi yang ingin dia capai melalui berbelanja di kita. Makanya tidak sedikit orang lebih suka berbelanja di tempat yang elit ya, di supermarket ya atau di minimart paling minimal ya. Karena apa? Tidak saja barang kebutuhan yang mereka cari, tetapi ada prestise yang tampil di situ ya. Ada orang-orang yang melayani dengan penuh sopan santun, ada arahan-arahan yang membuat setiap orang berbelanja teredukasi dengan baik sehingga dia tahu mana barang yang bagus, mana barang yang kurang bagus, mana barang yang bisa memberikan istilahnya itu tingkat kualitas yang tinggi, menjamin kesehatan mereka dan terjamin tentunya daya jangkau dan kemampuan keuangan mereka. Ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat
jahat atau non malefisiensi ya, malefisiensi, dan prinsip berbuat baik atau benefisiensi. Jadi yang pertama otonomi, bahwa setiap orang yang melakukan tugas itu harus mampu melaksanakan tugasnya sendiri, tidak banyak bertanya, sehingga dia bisa menangani tugas-tugasnya maupun persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pekerjaan mereka. Lalu kemudian juga bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang secara otonomi bagi pelanggannya. Jadi mereka bisa melakukan mengambil barang sendiri ya, kemudian membayar sendiri ya, kemudian juga dilakukan secara jujur ya. Jadi barang yang diambil mereka harus membayarnya sesuai dengan harga yang tertera di situ, kemudian membayar dengan tepat waktu gitu ya. Meskipun nanti barangkali tidak ada penjualnya di situ ya, hanya ada kamera dan sebagainya, mereka tetap berlaku jujur. Nah, kondisi ini bisa diciptakan sejak merancang dari sistem usaha kita. Nah, lalu kemudian prinsip tidak berbuat jahat ya. Jadi ada praktek-praktek yang misalnya kalau kita membeli minyak gitu ya, di pompa, itu kadang-kadang meteran yang dia pasang dengan minyak yang keluar itu tidak tepat gitu ya. Atau kita membeli minyak di warung-warung ya ukurannya tidak tepat. Kemudian juga kadang-kadang barang yang kita beli itu ada palsu, ada mengalami kerusakan, kemudian ada yang kedaluarsa, tetapi orang-orang yang belanja mungkin tidak paham soal itu, tetapi kita tetap menjualnya. Itu juga disebut malefisiensi. Jadi kita harus selalu, selain sistem layanan kita efisien, orang yang belanja pun harus merasa efisien ketika dia berbelanja, sehingga mereka akan senang pada kita. Orang yang mendapatkan layanan di kantor kita, di kantor layanan publik, merasa senang untuk datang ke kantor kita mendapat layanan. Mereka merasa teredukasi, mereka merasa memiliki prestise ketika berada di sistem layanan kita. Dan prinsip keadilan, jadi memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Jadi haknya adalah tidak saja berkaitan dengan jumlah uang yang dia berikan, tetapi juga tentang kenyamanan ya, tentang perkembangan dari mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih efisien setiap hari. Jadi ada sesuatu yang teredukasi bagi para pelanggan kita. Nah, lalu kemudian prinsip hormat kepada diri sendiri, semua mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan hal ini. Jadi hormat pada diri sendiri, jadi penampilan lebih baik, kemudian performa kerja lebih bagus, motivasi sangat tinggi ya. Selalu menampilkan wajah yang ceria, perlu dihormati ya. Kemudian mendapat tempat di setiap hati pelanggan kita. Nah, kemudian produktivitas dan lingkungan kerja. Organisasi perusahaan harus dinamis dan fleksibel ya. Jadi ketika menerapkan peraturan-peraturan di tempat kerja kita supaya mudah dipahami ya. Nah, ketika mengalami kekeliruan supaya mudah diperbaiki. Jadi bisa fleksibel sehingga ada kebebasan secara mandiri bagi setiap karyawan yang kita pekerjakan. Juga ketika dia berhadapan dengan publik atau sistem layanan yang mereka lakukan, mereka merasakan mereka secara bebas berproduksi, sehingga memiliki ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas di dalam bekerja. Nah, dalam hal ini, dalam menciptakan produktivitas dan lingkungan kerja, peran manajer sangat menentukan ya. Mereka harus tahu apa-apa yang harus dikerjakan oleh karyawan ya, sehingga kita bisa mengaturnya dalam tata tertib bekerja atau peraturan-peraturan di dalam bekerja. Jadi misalnya kalau kita di kantor layanan publik, jadi
pagi-pagi kita mungkin ada pre-briefing supaya setiap orang yang bekerja itu dipastikan mematuhi aturan main dalam bekerja, dipastikan mereka memakai equipment yang bagus ya, performance yang bagus ya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melayani hak-hak daripada konsumen. Kemudian setiap orang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif ya, hubungan human relationnya sangat bagus dengan teman-temannya, kemudian public relationnya juga sangat bagus, dia mampu menata ruangan secara baik sehingga orang-orang yang mendapatkan layanan kita menjadi terlayani dan teredukasi di dalam sistem layanan kita. Nah, tidak kalah pentingnya ketika kita bekerja ada beberapa etos yang bisa kita pahami gitu ya, sehingga kita selalu senang dalam bekerja ya, kemudian bisa juga menciptakan hal-hal yang baru supaya orang-orang juga merasakan betah dan senang dalam sistem layanan kita. Ada beberapa konsep kerja yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kerja itu suci, artinya setiap orang itu adalah memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan kerja. Jadi ini sebagai amanah, bahwa sama dengan yang keempat ya, bahwa setiap orang itu mendapatkan kerja itu adalah amanah. Jadi tidak semua orang bisa melayani gitu ya. Maka ini adalah anugerah yang harus disyukuri untuk bisa kita melaksanakan tugas secara baik sebagai anugerah dari Tuhan ya. Kemudian kerja itu sehat. Jadi kadang orang bagaimana menciptakan bahwa setiap pekerjaan kita bisa memberi ruang bagi kesenangan bagi orang lain ya, merasa sehat, pikirannya seger gitu ya. Jadi mencintai pekerjaannya gitu ya. Sehingga tidak ada beban pikiran atau rasa stres yang terlalu sering dialami oleh setiap orang bekerja. Kemudian kerja itu rahmat juga, seperti tadi saya sampaikan bahwa rahmat itu adalah tugas yang diberikan pada kita yang wajib dilakukan pada setiap orang untuk melayani orang. Kerja itulah seni dan permainan. Jadi seni, bagaimana Anda bisa menampilkan diri supaya performanya bagus, cantik, penataan barang yang kita miliki indah, ya menarik ya. Juga apa istilahnya, penuh dengan trik supaya orang-orang itu merasa senang dan selalu berkeinginan untuk hadir kembali di dalam sistem layanan kita. Kerja itu ibadah. Jadi ibadah itu adalah setiap orang harus melakukan ibadah. Setiap orang harus berkewajiban bekerja sebagai makhluk Tuhan untuk bisa mengisi hidupnya dan keluarganya. Termasuk juga sebagai bentuk layanan sosial bagi orang-orang yang kita layani. Sehingga nanti kita akan lihat pada konsep kerja berikutnya, yaitu mulia dan kehormatan. Jadi dengan bekerja orang akan memiliki tempat ya, merasa dihormati dan seterusnya. Bahkan pekerjaan itu sering menempatkan pada prestise dan kedudukan seseorang. Jadi makanya diatur semakin tinggi jabatannya ya, fasilitas yang mereka miliki makin bagus ya. Kemudian juga mengikuti juga cara-cara melayani orang semakin bagus, sehingga mereka makin mendapat kehormatan di mata layanan masyarakat ataupun di tempat-tempat kerja mereka, dihormati oleh staf atau karyawan di bawahnya. Nah, sekarang kita pahami dimensi dari kehormatan kerja. Jadi dengan bekerja, ya, pemberi kerja menghormati kita karena memilih sebagai penerima kerja. Jadi tidak semua orang dipilih untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, apapun pekerjaannya. Berarti Anda dipercaya untuk mengerjakan sesuatu yang kira-kira bisa meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi.
Kerja memberikan kesempatan berkarya dengan kemampuan sendiri. Jadi setiap orang ketika bekerja, dia mestinya memiliki kewajiban untuk menciptakan cara kerja yang selalu lebih baik gitu ya. Jadi bagaimana kita semakin mandiri, pekerjaan kita semakin cepat, kemudian makin banyak orang yang bisa dilayani ya. Kemudian hasilnya juga berkualitas, itu akan membuat orang tersebut semakin puas di dalam bekerja. Karena dia ada ruang untuk berkarya, ada ruang untuk mengekspresikan kemampuannya maupun bakat mereka. Hasil karya yang baik memberikan kita rasa hormat. Ya, seperti tadi kalau kualitas pekerjaan kita bagus, dihargai oleh orang, bahkan tidak saja salarinya meningkat, tetapi juga kedudukannya bisa meningkat. Dan ketika kedudukan semakin meningkat, puncak kehormatan bagi orang-orang lain untuk memberikan penghargaan pada mereka yang bekerja secara serius dan profesional. Pendapatan sebagai imbalan kerja memandirikan seseorang sehingga tidak lagi jadi tanggungan atau beban orang lain. Dengan bekerja, jadi ketergantungan kepada orang itu semakin menurun ya. Semakin tinggi prestasi bekerja, peningkatan bagi salary mereka tidak saja untuk bisa membantu dirinya, tetapi kadang juga bisa membantu orang lain ya, apakah keluarganya, adiknya sekolah ya, dan lain-lain, sehingga mereka itu akan tidak lagi menjadi beban orang lain, tetapi justru bisa membantu orang lain ya, sehingga angka ketergantungan di suatu daerah itu menjadi menurun karena kita sudah mulai bekerja. Kemudian pendapatan bisa menanggung hidup orang lain ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi tidak saja kita bisa membantu diri sendiri, tetapi juga bisa membantu orang lain. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dengan pemahaman bahwa kerja itu adalah memiliki dimensi kehormatan, maka kita mau tidak mau harus sesegera mungkin melakukan pekerjaan dengan baik, serius, profesional, agar mendapatkan kehormatan ya, penghargaan dari manajemen, apakah itu dalam bentuk salary maupun jabatan. Penghormatan bagi para dalam pelayanan. Jadi masyarakat akan menghargai pekerjaan kita yang kelihatan profesional dan bonafide ya. Nah, itulah pentingnya capaian kehormatan ini hanya bisa didasari oleh apa yang disebut dengan etika, sopan santun, dan keinginan untuk selalu berbuat lebih baik, berkualitas, dan bermanfaat bagi setiap orang. Sekian, semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami. Tentunya harapan kami adalah bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing.